atau ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Tunku Haji Abu Mustafa Paluh Gading, dan juga diakhiri dengan pembacaan doa. Kepada yang mulia Abu, kamu persilahkan dengan segala hormat. Demikianlah serangkaian acara pada pagi yang berbahagia ini. Saya selaku pembawa acara, kami ucapkan beribu maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin wa abrazahu ni'matal azma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Qul bi rahmatillah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang pertama-tama dan yang harus kita utamakan dalam berbagai kegiatan kita, yaitu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dengan rahmatnya dan nikmatnya sampai saatnya kita masih bersama malaikat yang cukup berharga, malaikat yang cukup bermanfaat, yang dapat menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat, yaitu nur iman dan Islam yang Allah simpan di dalam hati kita masing-masing. Tak ada nikmat yang setara dengan nikmat ini daripada bermacam nikmat yang lain. Maka inilah nikmat yang terbesar dengan dikaruniakan Allah
dalam hati kita masing-masing iman dan Islam, serta Allah menuntut kita untuk menjaga keduanya dan memelihara. Mudah-mudahan sebelum nyawa kita keluar dari badan kita sendiri, nikmat iman dan Islam tetap utuh dan kekal di dalam hati. Kemudian selawat beriring salam, mari kita memperbanyakkan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang saya hormati para abu dalam kecamatan Pusangan dan dalam kecamatan Jangka, yang ulun tuan hormati para gure-gure Islam di dalam kecamatan Jangka dan Pesangan, yang ulun tuan hormati Bapak Muspika Kecamatan Pesangan, yang ulun tuan hormati seluruh tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat Kota Matang Gelumpang II, yang ulun tuan hormati para anak-anak kita santri dari berbagai daerah di Kecamatan Pesangan dan Jangka, yang telah melakukan kegiatan mulia, yaitu berzikir serta berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panitia pelaksana Maulid dan pengantar acara yang saya hormati, bahwa pada hari ini mengingat Matang Gelumpang II ini adalah daerah saya, daerah Pusangannya, daerah Kampung Lun. Oleh karenanya maka Lun batalkan permintaan Bupati Aceh Utara untuk menyampaikan tausiah di wilayah barat Bauronyo. Ulun tuan isikan acara Maulid di sini. Pekan karenanya yang pertama Gampung dulu. Gampung ulun tuan, ya, Bapak Upati Birunnya sangat ketupat. Itu urung ini betul. Yang Gampung dulu. Maka karenanya Gampung dulu. Hadirin yang terhormat, dengan kepulangan saya hari ini, pertama silaturahmi dengan famili, kerabat, tetangga, saudara seiman seagama bertambah erat. Hadirin yang terhormat, ya, jadi gelake ba ulun tuan ino meueukun tausiah menyoawai jamun uroje lising
lising nya malamnya na lising di matang berdahjak dudo megantung lising ngan tak boleh dudo megantung ngan dakwah ayam berjalan dakwah cukup seluruh Aceh ayam megantungan ceramah bagian urang pegah me ceramah na trip ceramah BU mantap yang kana kultum kuliah 7 menit waktu kala buka puasa baca 7 menit pegah haba wakre yang katruk kaba buka puasa ayang jino kam tausiah nama berbeda asal wasaban nama berbeda tapi asal haji sama haji ada tausiah ada lising ada dakwah yang gepegah atas kan ada lain kemudian oleh penceramah oleh pendakwah oleh pentausiah membawa sistem-sistem yang berbeda-beda guna untuk menarik pendengar maka sistem pakai ban gema lagu gema syair gema lucu supaya para pendengar tertarik tapi kesannya daripada pendengar iwo gampung dua bak kedai kopi pegah tu haya tat pada to beklam pakai ban haya mulai pun ge takim sampai habis acara hana pre-pre takim dipui cok kesimpulan dakwah beklam iaitu merupakan kesimpulan kim nyan saboh yang disampaikan wajib sebayang wajib beriman pubutui intikatnya hana itu puas hanai pakai hanai gunakan kim dekat. Yang kedua lagu teman dulu tuan yang mengkon hanam lagu anak yang pertama memang hanjir lu lagu yang kedua watetun 85 ulun tuan jauh tanah suci dan tinggal hidup 5 bulan itu 85 lun kalan tu watenya awak Arab ijak me tenggas urumuh-rumuh tenggasnya di pudua atau ruang kelidai ruang kelidai atau ruang na dua boh dan doi siro ayah unan le uya le gantung petengah tu gunung melipat-lipat badan kelidai waktu tengah gunung oleh supir kelidai yang dua terung main melagu tu lu kalam waktu dia melagu timoh rangsang kelidai untuk berjalan hanai teh nyan ban kelidai Arab. Jadi orang cakap kesimpulan kibat kelidai itu sangat menarik kepada hiburan, tapi asal hiburan nyan hana bak kelidai nyan kelidai Arab truk kena waceh
rata kaset lagu-lagu beraneka ragam lagu ingat kemati, lagu ingat kesebayang, bek tua ke puasa, boh jaket, puji maksiat, bengah lagunya diputar, cat urawannya malamnya. Yang dengar lagu hana mutamah tawangan sebayang dan hana mutamah jioh dengan maksiat, hana tawa dengan boh jaket dan hana jioh mencuma-cua. Yang lagu-lagunya lagu peringat kemati, maka tak nilai bahawa lagi di Mekah na kelide di Siramu Mekah hana kurium kelide, rame cik kelide. Ya, cuma karena Mekah dengan Aceh nyo Siramu wangan seramat, ide hilu kelide no lu cik. Hadirin yang terhormat, kemudian pindah ke dia, anak bukan. Hadirin yang terhormat, ya, di dalam kitab ditulis ayyu nikmatin a'zamu min buruzihi sallallahu alaihi wasallam. Makna ji hana saboh nikmat yang lebih raya daripada nikmat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nikmat lahir Nabi yang nikmat yang terbesar. Tapi apabila lam ate manusia hana jidu iman dan Islam, nikmat lahir Nabi hana dikecap oleh manusia. Jadi karenanya lumrah begah bunuh yang surayuk-rayuk nikmat dalam ate adalah nikmat iman dan Islam. Maka kebesaran nikmat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat dengan hati yang beriman, jadinya kumpulan dua nikmat besar. Hadirin yang terhormat, Nabi getanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi semulia-mulia Nabi. Ya, dalam Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Nah, yang pertama ayatnya menyatakan antara rasul-rasul dari Nabi Adam kepada Nabi Muhammad, na rasul yang terlebih, sebahagian mereka lebih daripada sebahagian. Nyo makna ayat. Yang kedua, dalam martabat lebih, na yang lebih tinggi daripada yang lain.
disebut oleh Allah. Yang lebih itu yang pertama, Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua Nabi Isa. Dan yang kelima Nabi yang gepemanyang martabat. Nyan balhe terlebih daripada yang lain. Hadirin yang terhormat, kemudian Nabi yang manyang martabat dijelaskan oleh Allah dengan warafa'na laka zikrak. Hai Muhammad, lun pemanyang sebutan kata. Maka dari segala nabi-nabi yang jelas disebut oleh Allah manyang, yaitu Nabi Muhammad. Warafa'na laka zikrak, lun pemanyang sebutan kata. Maka yang pertama-tama martabat tinggi yaitu para nabi. Ubena nabi-nabi yang disebut di dalam hadis na yang lebih sirtuh riba, na yang lebih sejuta. Semuanya nabi itu dalam martabat manyang. Olehnya dari nabi itu na yang terpilih jid rasul. Nah yang terpilih jid rasul yang lebih martabat daripada nabi mantam. Nabi yang terpilih jid rasul yaitu lertuh lebladro. Nyan lertuh lebladro, nabi gaknyan, rasul gaknyan. Betade boleh katanya dan bujud ke etikut. Tidak ada nabi kecuali tidak ada rasul kecuali mereka itu nabi. Kemudian yang kedua, tidak mesti setiap nabi itu rasul. Umpama Nabi Khadir. Nabi Khadir ada pendapat gaknyan nabi kan rasul. Dan Nabi Isa yang merumpak dengan Nabi Musa yang merumpak dengan beliau, Nabi Musa itu nabi dan rasul. Secara martabat Nabi Musa lebih raya martabat daripada Nabi Khadir. Hadirin kau. Kemudian lertoh leblah drawa yang jid ke rasul, lertoh leblah yang jid ke rasul, kemudian dipilih oleh Allah 25 drawa namanya tersebut dalam Quran. Dari lertoh leblah draw 25 lebih unggul martabat daripada yang lain. Lebih raya martabat daripada yang lain. Maka nabi-nabi yang namanya tersebut dalam Al-Quran, rasul-rasul yang tersebut nama dalam Quran, selamat datang Bapak Bupati Getanyo. Jadi rasul yang namanya tersebut dalam Quran itu terlebih afdal daripada rasul yang lain. Kemudian dari 25 yang tergabung dalam ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad.
limang dronyo terafdal daripada yang lain. Jadi ini namanya ulul azmi minar rusul, yang berat ujian daripada rasul-rasul. Kemudian dari limangnya terpilihlah Nabi Getanyo sebagai yang pertama. Maka jadilah Nabi Getanyo yang uronyo tapi ingat kelahiran beliau. Nabi Getanyonya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan penghulu para rasul. Nabi Tanyo lebih daripada nabi lain. Nabi Getanyo menjelajahi bumi dan langit dalam kondisi udip. Beliau ulangit dalam kondisi udip Isra dan Mi'raj. Nabi lain yang ulangit, tapi beliau leh meninggal baru ulangit. Hadirin yang terhormat, kemudian Nabi Adam alaihi salam dalam hadis riwayat Hakim dalam kitab Mustadraknya, Nabi Adam gesujud roh ubu mau getaubat gesujud ba Allah gekun, ya Allah, ala taghfirali bihaqqi Muhammad. Ya Allah, bener ampun dosa lun dengan hak Muhammad. Nyan perkataan Nabi Allah Adam alaihi salam. Gekul ya Allah, hai Adam, pak kata puan Muhammad golom lu begot. Nabi Adam berjawab, ya Rabbi, lamma khalaqtani wa tadrona pegat lun wa sawwartani, dan bentuk tubuh lun, wa nafakhta fi min ruhik, dan nepruh lam tubuh lun nyawang, farafa'tu ra'si, lun beut ulay, maka lun kalon bak tameh aras, bak riwayat lain bak tameh syurga, maktuban metulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nyan metulis bak tameh syurga. Maka lun yakin hana tabohnan yang dempet dengan nama dron haipo, kecuali po namanya lebih dron cinta dan lebih dron kasih. Dijawab le Allah, sadaqta ya Adam, betul kata ya Adam. Lun akan lun pujit Muhammad dan lun bangkit dan lun cinta kepadanya. Maka bila kata melaki dengan nama Muhammad lun terima. Maka dacok kesimpulan, sebelum Adam gepujit le Allah nama Muhammad, kamu tipe bak tiang-tiang syurga berdampingan dengan nama Allah. Kalau tidak Muhammad ini termulia, mengapa terjadi yang demikian? Hadirin yang terhormat, ini yang pertama. Yang kedua, di kalangan malaikat-malaikat, termasuk malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka,
ketika Jibril datang meminta api untuk dibawa ke dunia ini, ditanyakan oleh malaikat Zabaniyah kepen apunya. Lun kena putren udonya ke umat Muhammad. Pekag bangkit Muhammad golom. Tuan pekan bagasan persiapan. Jadi apui lambungonyo gecok dari dalam neraka gume kena untuk umat Muhammad. Karena umat Muhammad perlu ke cahaya waktu malam, perlu untuk memasakkan makanan dan minuman dan berbagai hal yang lain untuk dimanfaatkan. Padahal yang cok manfaat pertama adalah anak Nabi Adam dan Nabi Adam sendiri. Tapi gukun nyawa ke umat Muhammad. Mapakan menang. Itu sebutan mulia. Lagi sidro ayah gukun ban. Nyona kujak harikat huda-hudu gle darat adakan kupikir kekah anak kujak. Padahal awak tenase awak do baju hule. Demapakan gukun karena kupikir kekah itu kata-kata memuliakan, kata-kata menghormati, kata-kata menyatakan cinta. Demikian pula Jibril mengatakan pada malaikat Zabaniyah untuk umat Muhammad. Umat Muhammad adalah umat tercinta. Ya, karenanya nekun dalam Quran kuntum khaira ummah. Adalah kata umat Muhammad senegat-negat umat. Adalah kata umat Muhammad semulia-mulia umat. Jadi dengan cerita tanyonyo bahwa di kalangan para rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terafdal daripada segala-gala Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Jadi oleh karenanya pada hari kiamat kelak Nabi Muhammad tetap bekerja untuk umat mulai pada hisab timbang amal dan pada titi siratal mustaqim. Nabi Muhammad sibuk dengan umat. Karena orang yang sangat termulia bukan mulia hanya untuk dirinya, tetapi mulianya dimanfaatkan oleh orang lain. Ketika seluruh isi syurga, baik para rasul yang lain daripada Nabi Muhammad maupun para nabi, para syuhada, para ulama dan para mukmin salihin lainnya, mereka sudah diambang pintu syurga. Malaikat Ridwan mengatakan, wahai para penghuni syurga, sebentar lagi syurga akan dibuka. Karena kalian berhenti di sini. Tidak boleh masuk. Karena kunci syurga belum datang. Jadi mereka menanya, kunci syurga itu mana? Muhammad. Pak Nabi Muhammad katanya, manteng atuh titi geman urlain Rabbi salim salim salim. Ya Allah, nepu selamat hambanya. Gepapah urung-urung lemah, urung-urung tengah tengah mesuk-mesuk gepapah betruk belah di. Tengah-tengah gepapah najib tidak dua yang belum lapui. Hadirin yang terhormat,
Demikian Nabi getanyo atas kemuliaannya memapahkan, membimbing, mengatur, menertibkan umat di atas titi siratal mustaqim. Maka karenanya mengapa kita bosan berselawat kepada Nabi, padahal itu kerja Nabi pada hari kiamat untuk kita. Pekan be'a selawat ke Nabi. Yang kerja Nabi singgah ke tanya. Hadirin yang terhormat, setelah Nabi sampai di ambang pintu syurga, demikian Nabi berdiri pada pintu syurga. Langsung syurga terbuka seperti lift dengan orang sekarang. Pintu-pintu dengan urung jino. Ya, langsung tamam. Hadirin yang terhormat, ketika timang amai dan atau titi siratal mustaqim, malaikat pernah protes pada Allah. Ya Allah, ini Muhammad telah melakukan kelewatan sampai gepuduk syurban di atas on kebajikan dan geekdro nyo kerja Muhammad. Ya Allah, pekuh lagainya hak Muhammad. Menjawab, kalau Muhammad apapun yang ia kerjakan itu keridhaanku, maka namanya Muhammad adalah Rasul yang tertinggi. Karena dalam kitab disebut Muhammad sahibul maqamil mahmud, sahib makam martabat mahmud dipuji. Nabi Muhammad urut kiamat orang yang duduk pada martabat yang dipujikan oleh Rasul yang lain. Nyokuh Nabi yang tak ingat kelahirannya bauronyo. Ya, Syafi'ul Ummah Nabi Muhammad, Nabi yang mensyafaatkan kepada umat. Khatimul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad penutup para nabi dan rasul. Dia Nabi Muhammad hana nabi le dan hana rasul le. Maka bila na urung yang pegah dro nabi seperti Mirza Ghulam Ahmad, wajib kita ingkari dan wajib kita tak percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu bukan Nabi. Dan kalau kita iktikadkan dia Nabi, kita jadi murtad. Pokon Mirza Ghulam Ahmad ipegah dro Nabi, karena dalam Quran nutulis ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, datang oleh long sesudah long, oleh long datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Nyo ayatnya kun Nabi Isa, kan kun Nabi Muhammad, gukun oleh Nabi Isa bak kaum Israel. Lun pegalak gata hai Israel dengan seorang nabi yang akan lahir nabinya lun namanya Ahmad. Ahmad dalam bahasa Israel, Muhammad dalam bahasa Arab. Dipaham oleh Mirza Ghulam nyan adalah drawai. Mirza Ghulam nyan drawai. Makai pegah doi Nabi. Hadirinnya terhormat, ke dalam negara Indonesia, segala merdeka Indonesia
kun awaknya kibamo lebih awai, iaitu batai yang putran oleh Allah di tengah Masjid Aqsa. Nyan batai nyan kun mereka lebih awai. Dijawab oleh Allah, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakaw wa hudal lil alamin. Awai-awai bait yang Allah bangun ke manusia, yaitu yang di Makkah, namanya Ka'bah Baitullah awainya. Bahkan Ka'bahnya ngan Nabi Adam awai Ka'bah. Golom Nabi Adam Ka'bah kagak bangun. 2000 tahun roh golom Nabi Adam kagak bangun Ka'bah. Maka dengan Masjid Aqsa dan batai di tengah Masjid Aqsa sangat lebih awai Ka'bah. Yang kedua, batai yang di tengah Masjid Aqsa memang batainya dari dalam syurga, betul ya Allah. Tak kalah besar martabat batai Hajarul Aswad. Batai Hajarul Aswad juga betul ya Allah dari dalam syurga. Gepeduk bak sago Ka'bah. Yang batai yang cemerlang warna kuto karena dosa anak Nabi Adam. Hadirin yang terhormat, kemudian Allah menjamin tip uro rahmat Allah gepeten ke Ka'bah. Tip uro sirto 20 rahmat, 60 rahmat ke urang tawaf, 40 rahmat ke urang sebayang, 20 rahmat kepada urang yang duk menghadap Ka'bah, menilai ke atas Ka'bah, karena 20 rahmat. Yang nilai lebih bagi Ka'bah hanya adanya untuk Masjid Aqsa dan untuk batai di tengah Masjid Aqsa hanya. Maka alhamdulillah kebesaran umat Muhammad, pertama dengan raya martabat rasulnya daripada segala rasul, yang kedua raya umat Muhammad karena mengikut Muhammad, yang kelaya raya martabat Ka'bah yang Allah nukun masabatal linnas. Kemudian yang keempat, raya martabat umat Muhammad dengan raya martabat kitab petunjuk. Kitab petunjuk ke umat Muhammad Al-Quran. Yang pertama, diputar kitab oleh Allah kepada Rasul sebanyak 100 buah kitab. 100. Kemudian yang keempat, Quran. Cerita dilikut seluruhnya dikandung oleh Quran. Maka Al-Quran jadi ummul kitab. Bahkan seluruh kitab dikandung oleh Al-Quran. Kemudian Al-Qurannya dikandung oleh Al-Fatihah, yang oleh tanya surah semalam 17 dalam sebayang. Maka kerja sembahyang itu kerja membaca 104 kitab. Betapa mulianya umat Muhammad membaca Al-Fatihah
dengan membaca 104 kitab. Al-Fatihah. Bacaannya tidak boleh dirusakkan bacaan. Tidak boleh. Kita bacakan Al-Fatihah. Apakah boleh? Haram. Tidak boleh. Harus Al-Fatihah. Hadirin yang terhormat, maka kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi kita nyonya kedua dia yaitu namanya Quran, sampai uronya mantong terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Nun pucun Quran, nun yang pelihara. Oleh karenanya jino kana Quran tiribe pertuh lebih Quran terpelihara sampai sabuh titik dan sabuh huruf. Kitab-kitab awal tidak terpelihara, tidak terjaga. Alhamdulillah, kemuliaan Al-Quran sampai jino menteng. Karenanya muliakanlah Al-Quran. Jadi nyo tungku panitia bunuh kagak pegah. Poh sudah 15 jam Pak Jokowi. Maka eno penyampaian ulun tuan ulun akhiri mungkin kalebih BO ulun leken badungku panitia kalebih BO ulun akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa nyo yang halun tim itu yang God tamu doa Kuban tamu doa pula baca doa doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sukhtika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur 'uyubana wa qdi dunana waftah lana abwaaba rahmatik. Allahumma ij'al thawaba ma 'amilna hadzal yawm hadiyatan balighatan ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja'an syafa'atahu yawma la syafa'ata illa syafa'ata sayyidil mursalin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram, guru kita bersama yang telah menyampaikan tausiah yang sangat bermanfaat bagi kita bersama. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perlu kami informasikan kepada tamu undangan, khusus bagi kaum ibu dan anak yatim, ini tempat kendurinya di perkarangan kompleks